Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan yaitu pemesanan tiket konser. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Muhammad Gatot Riyadi, yang kedua Yunaidi Sartono P, yang ketiga Eko Pandu Nugroho, yang keempat Siva Sarjoni Pratama, dan yang kelima ada Mas Tito. Yang kedua yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka membawa kemajuan bagi banyak bidang. Salah satunya adalah bidang entertainment, khususnya di bidang musik. Hal ini dikarenakan musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dalam masa ini, musik dijadikan bisnis sebagai pelaku bisnis di dunia hiburan. Yang ketiga yaitu proyek pemesanan tiket konser. Pemesanan tiket konser merupakan sebuah database yang dirancang khusus untuk melakukan pemesanan tiket konser. Sistem database pemesanan tiket konser ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pembelian tiket konser melalui situs web, sehingga konser tiket dapat dilakukan dengan mudah bagi semua pengguna di era sekarang ini. Sistem ini membantu menghubungkan pembelian dan penjualan dalam proses jual beli tiket konser. Penjual dapat dengan mudah mengunjungi konser-konser melalui situs web. Pembahasan dibagi menjadi 3. 1. MySQL, 2. XMPP, 3. Command Prompt. 1. MySQL. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user serta menggunakan perintah standar SQL struktur query language. MySQL merupakan hasil ciptaan dari Michael Monty, Widenius, David Exmark, dan Alan Larson. Pada tahun 1995, mereka lalu mendirikan perusahaan bernama MySQL AB di Swedia. Tujuan awal diciptakan MySQL yaitu untuk mengembangkan aplikasi web yang akan digunakan oleh salah satu klien MySQL AB. 2. XMPP. XMPP adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache MySQL dalam kurung dulu MariaDB, sekarang PHP penamanya diambil dari akronim kata Apex dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di tempat sistem operasi yang berbeda seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. 3. Command Prompt. Command Prompt atau CMD adalah aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia di sebagian besar sistem operasi Windows. Ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan, yang dimana nantinya command prompt ini digunakan untuk membuat isi dari database pemesanan tiket konser dengan memasukkan perintah-perintah tertentu. A. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. 1. Logical Relational Structure (LRS). Logical Relational Structure (LRS) merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. 2. Entity Relationship Diagram (ERD). Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antara entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Ruang lingkup. Di sini terdapat 2 ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup admin. Ruang lingkup admin adalah mengatur pembuatan website serta database dari pemesanan tiket konser.
Setelah itu, admin juga dapat menambahkan, mengurangi, menghapus tiket konser, mengkonfirmasi pesanan, mengolah pembayaran, laporan pemesanan, laporan pembayaran, dan juga pada halaman admin dapat melakukan proses pengeditan, update, delete, semua data yang berhubungan dengan web pemesanan tiket konser. Yang kedua ada customer. Ruang lingkup customer dimulai dari mengisi data, memesan tiket, mengisi jumlah tiket yang akan dipesan, melakukan pembayaran, mengirimkan bukti pembayaran, serta cetak bukti tiket. Spesifikasi file database. 1. Daftar tabel. Dalam daftar tabel ini terdiri dari tabel penjualan, tabel tiket, dan tabel user. Apabila kita ingin melihat tabel yang kita buat, kita dapat menggunakan perintah show tables. Nanti akan ada tabel-tabel yang keluar setelah kita buat. Yang di sini terdapat tabel penjualan, tabel tiket, dan tabel user. Di sini akan menjelaskan tentang tabel penjualan. Berikut tabel penjualan. Dalam tabel ini berisi data penjualan, nomor penjual, ID user, kode tiket, tanggal tiket, dan jumlah tiket. Apabila kita ingin melihat tabel yang kita buat, kita tinggal menggunakan perintah yaitu teks penjualan yang tertera pada gambar berikut ini. Pada tabel penjualan terdapat perintah untuk memasukkan data penjualan ke dalam tabel. Penjualan yang masih kosong, apabila kita ingin memasukkan data ke dalam suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah yaitu insert untuk penjual, info nomor penjual, ID user, kode tiket, tanggal beli, jumlah tiket, dan followers. Setelah melakukan perintah yang di atas, kita juga harus menggunakan tanda koma petik 1, koma di setiap pembuat script seperti ini. Untuk melihat isi report pada tabel penjualan, menggunakan coding select tentang from penjual yang tertera pada gambar berikut ini. Tabel tiket. Dalam tabel ini berisi data tiket, kode tiket, nama tiket, harga tiket, jadwal tiket, dan lokasi. Apabila ingin melihat tabel yang kita buat, kita tinggal menggunakan perintah text tiket yang tertera pada gambar di bawah ini. Oke, lanjut. Pada tabel tiket ini juga hampir sama seperti yang ada di script sebelumnya. Di script ini, yang berbeda hanya di bagian datanya saja. Apabila ingin memasukkan isi data ke dalam tabel tiket bisa menggunakan perintah, yaitu insert into tiket, buka kurung, kode underscore tiket, nama tiket, harga underscore tiket, jadwal underscore konser, lokasi. Terus, kemudian isi record, tabel tiket bintang from tiket. Tabel user. Dalam tabel ini, berisi data user yang dari ID underscore user, asal name, nama lengkap email, dan telepon. Apabila kita ingin melihat tabel yang kita buat, kita tinggal menggunakan perintah, yaitu description user. Di sini ada view, tipe, null, kait, report, extra. Di view ada ID underscore user, asal name, nama lengkap email, dan telepon yang disebutin tadi. Di dasar ada mengandung kategori primary key, ya. Pada tabel user ini juga hampir sama seperti yang ada di script sebelumnya. Di script ini yang berbeda hanya di bagian datanya saja. Dan apabila ingin memasukkan isi data ke dalam tabel user, bisa menggunakan perintah yaitu insert into user, ID underscore user, asal name, nama lengkap email, nama telepon, tutup kurung. Terus, untuk melihat isi record tabel user, select bintang from user. Jadi user, asal name, nama lengkap, email, dan telepon. Oke. Saya Rika Baklapan, cuma nantikan konser. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunya kapan dah? Kok gua mau tidur nih.